Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala al-Habibil Mustafa Abil Qasim Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-muntajibin ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. صدق الله العلي العظيم. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, dengan rahmat, taufik, hidayah dari Allah, kita dipertemukan lagi dalam majlis tafsir Al-Quran setelah beberapa bulan kita libur. Mudah-mudahan nafahat dan berkah bulan suci Ramadan masih menyertai kita sampai kita berjumpa dengan bulan suci Ramadan yang akan datang. Di bulan Ramadan pasti kita lebih semangat beribadah, lebih semangat beramal saleh, berinfak, dan semua bentuk taqarrub kepada Allah. Tetapi Allah tidak hanya disembah di bulan Ramadan. Islam tidak hanya kita ingat ketika di bulan suci Ramadan, dan Al-Quran juga tidak kita kenal dan dekat hanya di bulan Ramadan. Karena itu, di awal pertemuan ini, mudah-mudahan Ramadan yang lalu ini benar-benar diterima oleh Allah, sehingga ada perubahan dalam kehidupan kita dalam rangka menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Di bulan suci Ramadan pasti kita semua mengenal dan mengetahui bahwa di bulan itu Al-Quran diturunkan. Di bulan itu pahala membaca Al-Quran begitu besar. Karena dalam riwayat-riwayat yang sahih, setiap kita membaca Al-Quran, satu huruf kita mendapat 10 pahala. Ketika Rasulullah menjelaskan ini, beliau bersabda, aku enggak berkata alif lam mim satu, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Artinya alif lam mim 30 pahalanya. Kemudian Rasul yang sama, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, beliau juga bersabda bahwa membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan, satu huruf pahalanya seperti hatam Al-Quran semuanya di luar bulan suci Ramadan. Artinya kita mengenal ini. Dan kemudian sering kita berlomba kalau datang bulan Ramadan kita membaca Al-Quran. Tetapi kemudian begitu masuk Syawal, Al-Quran kita mulai berdebu. Dan ketemunya nanti di bulan Ramadan sudah tebal tebunya. Kecuali kalau ada di antara kita yang sedang sakit baru dibacakan. Itu yang sering terjadi di tengah-tengah umat Islam berkaitan dengan Al-Quran. Sehingga dalam surat Al-Furqan ayat 30, Rasul pernah mengeluh kepada Allah mengenai umat terhadap Al-Quran. Dalam surat Al-Furqan ayat 30 Allah berfirman, "Wa qala ar-rasul ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura." Ya Allah, umatku, kaumku
menjadikan Al-Quran ini mahjur. Mahjur artinya yang tidak dikenal, dipinggir, letakkan di belakang. Kita tidak mau Rasul mengeluh. Mudah-mudahan kita bukan tergolong umatnya dan kaumnya yang Rasul mengeluh karena itu. Karena itu kita masih suasananya masih dekat dengan Ramadan kemarin. Kita ingin mengenang kembali Al-Quran. Kajian kita adalah kajian tafsir. Dan sudah 36 kali kita berjumpa di tempat ini kajian dalam ayat-ayat Al-Quran dengan tema dan topik-topik yang berbeda, tapi semuanya berkaitan dengan Al-Quran. Maka supaya tidak terlalu jauh setelah Ramadan, supaya tetap Al-Quran membarengi kita sampai kita berjumpa di bulan Ramadan, saya ingin malam ini membicarakan sedikit mengenai adab kita, toto, kromo kita terhadap Al-Quran, dan apa yang harus kita lakukan terhadap Al-Quran. Karena situasi sekarang ini umat Islam dalam fitnah yang dahsyat, yang pernah disabdakan oleh Rasulullah, kaqita'il lailil mudlim, akan datang kepada kalian fitnah yang begitu dahsyat seperti di malam gelap gulita. Ketika Rasul menyampaikan ini, para sahabat tanya, apa makhrajnya, jalan keluarnya apa ya Rasulullah? Beliau berkata, alaikum bil Quran, peganglah Al-Quran. Karena Al-Quran akan mengantarkan kalian pada petunjuk. Siapa yang berdiri di belakang Al-Quran, dalam bimbingan Al-Quran, pasti ia akan selamat. Tapi siapa yang mendahului dan menyimpang, berseberangan dengan Al-Quran, pasti dia akan sesat dan celaka. Cuman bagaimana kemudian kita terhadap Al-Quran? Di rumah kita ini banyak perabot rumah tangga mungkin yang kita beli mahal-mahal. Kristal dan semuanya yang kita jaga rapi dan indah untuk kita menghias rumah. Tidak salah, itu Islam pun mengajarkan kita untuk berhias. Tapi di rumah kita ada barang yang paling berharga, Al-Quran, yang jarang mendapat perhatian dari kita. Sementara Al-Quran Allah turunkan agar dekat dengan kita, agar kita jadikan pegangan. Setidaknya, kata Al-Imam Ja'far As-Shadiq, setidaknya setiap hari kamu baca 50 ayat, setidaknya, paling sedikit. Kita kalau dapat SMS atau surat dari orang yang kita senangi, kita nggak hapus, kita baca berulang-ulang. Ini adalah surat dari Allah untuk kita. Sehingga setidaknya, kata Imam Ja'far As-Shadiq, kita baca setiap hari setidaknya 50. Kemudian ada orang yang setiap hari per juz, setiap bulan hatam, dan dengan cara masing-masing. Tetapi adalah Al-Quran haruslah dekat dengan kita. Jangan cuma Al-Quran menjadi, kalau kita punya acara, kita dahului dengan Al-Quran, peresmian kantor dan semua itu. Kemudian setelah itu Quran dibaca pun kita nggak mendengarkan. Akhirnya kita menjadi umat yang Rasul mengangkat tangan, wa qala ar-rasulu ya Rabb, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Kata beliau, rumah yang dibaca Al-Quran, rumah itu memancarkan cahaya. Para malaikat menikmati cahaya itu, dan para malaikat di sana kenal rumah ini adalah rumah sedang dibacakan Al-Quran, kalamullah. Tidak ada yang lebih indah dari kalamullah. Tapi kadang-kadang tidak ada sesuatu yang paling murah di hadapan kita seperti Al-Quran, wa na'udzubillah. Setelah bulan suci Ramadan kemarin ini, kita tetap ingin bawa ini. Rajin kita dengan Al-Quran, dekatan kita Al-Quran akan kita bawa. Memang ada beberapa adab, tapi saya ingin berhenti dengan tafakkur Al-Quran malam ini. Karena Al-Quran ini perlu dibaca dengan bermacam-macam pahala yang ada. Tapi Al-Quran bukan cuma kitab pahala dan baca. Walaupun itu ada, tapi Al-Quran adalah konsep kehidupan kita. Seluruh konsep kehidupan kita ada dalam Al-Quran. Ini Allah turunkan kitab terkelengkap. Tidak ada para nabi menerima Al-Quran, dan gak mampu mereka menerima Al-Quran. Allah kalau menceritakan kitab-kitab terdahulu dalam Al-Quran, Allah cuma menyebutkan sebagian. Utu nasiban minal kitab, sebagian dari Alkitab. Karena Alkitab yang lengkap dari Allah cuma Al-Quran, dan tidak ada yang mampu menerima Al-Quran
kecuali Sayyidul Wujudi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Enggak ada yang mampu. Dari beliau baru mampu diberikan. Ini Allah kalau menggambarkan Al-Quran kepada Rasulullah, persiapan Rasulullah menerima Al-Quran harus pendekatan diri pada Allah. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Kami akan turunkan kepadamu qawlan thaqil, berat. Untuk menghafal nggak berat ini. Anak umur 5 tahun bisa hafal 30 juz. Dan sekarang banyak. 5 tahun. Dan orang yang sudah tua juga bukan nggak alasan. Karena sudah terlalu tua, nggak mampu, tidak. 2 tahun yang lalu ada seorang wanita umur 70 tahun. Baru menghafal Al-Quran. 6 bulan hafal Al-Quran ketika dia konsentrasi. Karena urusan menghafal Allah janji. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Kami telah mudahkan Al-Quran untuk diingat, diapal. Adakah yang mau menghafal? Silakan. Tetapi qaulan thaqila dalam bentuk mengamalkan isi Al-Quran, menyeru orang kepada Al-Quran. Qaulan thaqila. Allah kalau membayangkan beratnya Al-Quran isinya, selain thaqila, Allah sebutkan dalam ayat lain, "Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Kalau kami turunkan Al-Quran ini di gunung, kamu akan menemukan, wahai Sayyidul Wujud Muhammad, gunung dengan khusyuk menerima dan akan pecah berkeping-keping menerima Al-Quran. Nggak mampu karena agungnya Al-Quran. Oh subhanallah, kita dipilih oleh Allah umat Al-Quran. Nikmat. Kita dijadikan umat Muhammad supaya mempunyai Al-Quran. Karena itu wasiat Imam Ali di akhir hayat beliau, dalam beberapa poin wasiatnya antara lain beliau berkata, Allah, hati-hati, jagalah Al-Quran. Jangan sampai orang lain mendahului kalian terhadap Al-Quran. Hari-hari ini kan kita sering malu. Kita teriak-teriak Al-Quran ada dalamnya segala sesuatu. Tapi setiap penemuan Al-Quran yang indah yang menemukan non-muslim, di mana umat Islam? Umat Islam sering dan hobi berkelahi sendiri, sehingga tidak ada waktu untuk mengkaji Al-Quran seakan-akan. Hobi memfitnah, hobi kelahi, hobi mencari musuh, wa na'udzubillah. Sehingga kalau nanti ada orang-orang barat mengkaji, meneliti Al-Quran, menemukan sesuatu keagungan, dan berapa ribu profesor-profesor di barat masuk Islam karena Al-Quran, kita cuma berkata, itu sudah ada dalam kitab kita. Tapi kita nggak pernah kenal sama Al-Quran. Ayolah ikhwah, kita kembali kepada Al-Quran. Ketika kita membaca Al-Quran, dari mulai baca ada tata caranya, sampai ketika kita diajarkan untuk merenungkan isi Al-Quran. Al-Quran ini kita diajarkan kalau membaca harus taharah, suci. Taharah zahirah, taharah batin, suci dalam bentuk kita berwudu, atau suci dalam bentuk batin, mensucikan diri. Karena barang yang paling suci ini tidak akan mampu memberikan rahasianya kepada jiwa yang kotor. Kedua, kita diharuskan dalam adab Al-Quran, saya akan lewat saja, bukan membahas. Kita membaca isti'adzah. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billah minasyaitonir rajim. Isti'adzah ada zahirah, lisan mengucapkan a'udzubillah, ada batinah, kita pun akan berlindung dari Allah, kepada Allah, berlindung dari syaitan dalam praktek kehidupan kita. Jangan sampai syaitan tertawa pada kita, anak Adam, setiap saat kamu melaknat aku, tapi setiap saat kamu mengikuti instruksiku. Ada isti'adzah zahirah, kita mengucapkan lafadznya a'udzubillah. Ada isti'adzah batinah, kita memang ingin jauh dari syaitan. Ketiga, mungkin tartil, warattilil Qur'ana tartila, bacalah dengan ini perlahan-lahan keluar makhraj hurufnya, nggak dikejar-kejar kita. Kata Imam Ali, kalau kamu baca Quran, bacalah dengan tartil, jangan sibuk akhirnya. Capek berhenti.
Jangan cuma ngebet akhirnya kapan selesai, jangan. Ini kitabullah, kenapa kita bosan dengan kalamullah? Capek, ada kerjaan lain kita berhenti, nanti disambung lagi. Ada tartil zahir, ini bentuk tartil, membaca dengan hurufnya. Ada tartil batin, bagaimana Rasulullah mengajari kita. Tartil batin bagaimana? Di ayat-ayat surga kita mohon surga kepada Allah dan mohon di ayat-ayat rahmat kita mohon rahmatnya, sampai pada ayat-ayat siksaan atau ayat neraka kita mohon agar dijauhkan oleh Allah. Tartil batin. Keempat, ada tadabbur. Ini yang perlu kita kaji. Tadabbur, merenungkan kandungan Al-Quran. Kalamullah. Setiap lafaz yang Allah pilih, setiap huruf yang Allah pilih, bukan kebetulan, tapi semua punya arti dan punya nilai. Setiap hurufnya. Kalamullah, asrar. Tadabbur, merenungkan isi Al-Quran. Kita diminta oleh Allah untuk merenungkan Al-Quran. Bukan sekedar membaca, tapi merenungkan kandungan isi Al-Quran. Karena ini konsep kehidupan kita. Kita akan bertanya pada Al-Quran, apa yang harus saya lakukan dan apa yang harus saya tinggalkan. Tadabbur. Itu ayat yang saya baca tadi pertama dalam surat An-Nisa. Ayat 83. Afala yatadabbaruna al-Quran. Walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fi ikhtilafan katsira. Tidakkah mereka mau merenungkan kandungan Al-Quran? Kalau Al-Quran ini datangnya bukan selain dari Allah. Kalau bukan dari Allah, pasti akan terjadi banyak kontradiksi, perselisihan dengan satu dengan yang lain. 23 tahun turunnya Al-Quran ini kepada Rasulullah. Tapi dari awal sampai akhirnya semuanya saling menopang, membenarkan. Tidak pernah kontradiksi. Orang kalau menyampaikan, orang menulis kitab, cetakan kedua pasti ada perubahannya nanti. Ketika dia menulis ini, waktu itu tidak ada ini. Tapi Al-Quran tidak. Karena itu Allah menantang kita dan suruh kita coba renungkan. Kalau Al-Quran bukan dari Allah, pasti lawajadu. Di sana pasti akan ditemukan ikhtilafan katsira, perselisihan, kontradiksi antara satu ayat dengan ayat yang lain. Tetapi selagi dari Allah, maka tidak akan ada perubahan. Quran ini pertama, keistimewaan Al-Quran, dia selamat dari kurang atau tambahan. Dijaga rapi oleh Allah. Semua riwayat apapun mazhabnya yang mengatakan Quran kurang, Quran lebih, harus ditolak. Karena janji Allah, Quran dijaga oleh Allah. Taurat, Injil, dan kitab-kitab yang dulu Allah turunkan kepada para nabi dan Allah titipkan kepada para ulama penerus, para anbiya, bimastuhfidhu, dengan bahasa Al-Quran yang dititipkan kepada mereka, maka terjadilah campur tangan manusia menambah dan mengurangi. Tetapi Al-Quran tidak diberi kesempatan oleh Allah siapapun. Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah, yang menjaga langsung adalah Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan dan kami yang menjaga. Maka kalau ada orang mengatakan Quran kurang, Quran lebih, harus ditolak. Berarti gak bertentangan dengan ayat Al-Quran ini, karena Allah menjaga. Atau ayat lain, la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. Tidak akan ada tambahan, kemasukan, kekurangan, kebatilan dari segi apapun, terjaga rapi. Kadang-kadang musuh-musuh Islam ini kan ingin mengadu domba umat Islam, terus melontarkan ada kelompok tertentu Qurannya lebih, Qurannya kurang, karena ada riwayat di buku apapun yang ada, kalau menyebutkan riwayat Quran kurang, pasti riwayat itu nggak benar, karena riwayat nggak boleh bertentangan dengan Al-Quran. Dan kita kalau percaya ada Quran lebih, Quran kurang, berarti kita nggak percaya dengan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Quran dalam bab ini terjaga. Kedua, keistimewaan Al-Quran adalah Quran ini adalah universal untuk alam seluruhnya, untuk seluruh lapisan umat manusia. Bukan untuk bangsa Arab,
Bukan hanya untuk kaum muslimin, tapi Allah turunkan Quran untuk seluruh umat manusia. In huwa illa dzikrun lil alamin, kata Allah. Adalah merupakan zikir untuk seluruh alam. Kalau Rasulullah diutus untuk seluruh lapisan manusia dan alam ini, ma arsalnaka illa kaffatan lin-nasi basyiran wa nadhira. Kami utus engkau untuk seluruh lapisan manusia, maka Qur'annya untuk seluruh lapisan umat manusia. Tidak ada siapapun yang mengatakan Al-Quran khusus. Allah memerintahkan kita untuk mengkaji Al-Quran. Ketiga, mungkin kekhususan Al-Quran adalah Quran ini buku kitab yang paling lengkap, ngurusi konsep kehidupan kita dari A sampai Z, dunia maupun akhirat, semua di sini. Orang yang sok mau modern, kadang-kadang nggak mau mengikuti hukum Al-Quran. Yang ditengok, yang dilihat orang Barat. Orang Barat ketika mereka jauh dari kitab mereka, mereka maju. Karena kitab mereka sudah banyak campur tangan manusia, perubahan. Kalau enggak, mereka nggak bisa bergerak. Karena kitab mereka sudah bukan orisinil. Tapi kalau kita Al-Quran tidak. Justru kita berpaling dari Al-Quran. Kita mencari konsep lain selain Al-Quran. Kita akan mundur belakang. Ada kan orang sok modern kemudian menganggap konsep-konsep Al-Quran kolot, kuno. Padahal konsep Al-Quran ini adalah Allah sebutkan wa nazzalna 'alaikal kitab tibyanan likulli syai'. Perhatikan ayatnya. Tibyanan menjelaskan likulli syai', untuk segala sesuatu. Kalau Allah menyebutkan wa rahmati wasi'at kulla syai', rahmatku kata Allah meliputi segala sesuatu, maka Quran yang Allah turunkan adalah tibyanan, menjelaskan likulli syai', segala sesuatu. Sudah ada di sini semua konsep Islam. Ketika kita jauh dari sini, bukan maju, mundur belakang kita. Cara pemahaman kita mungkin. Tibyanan, syamil, kitabun syamil, semuanya ada. Kenapa kita mencari konsep yang lain? Kenapa kita mencari meraba-raba sesuatu yang gak pasti? Sementara di sini sudah pasti semuanya. Tibyanan. Dan anehnya, mungkin dalam kajian kita ketiga atau ke-8 beberapa pernah kita kaji mengenai hukum-hukum Al-Quran, hukum-hukum Allah. Bahwa yang meletakkan hukum, yang menentukan lakukan dan jangan lakukan, itu adalah Allah yang menciptakan kita. Artinya pencipta yaitu Allah yang paling tahu di mana letak kebahagiaan dan kesengsaraan kita. Maka dia yang mendatangkan konsep ini. Lakukan ini, jangan lakukan ini. Maka ketika orang mengikuti Al-Quran, berarti dia pasti akan mendapatkan segalanya. Tidak akan ada perubahan, selamat dari tahrif untuk seluruh manusia. Di dalamnya segala sesuatu. Dan keempat, Quran ini bukan untuk zaman tertentu, waktu tertentu, tempat tertentu, golongan tertentu, tapi tetap hidup fresh dalam setiap zaman. Datang seseorang kepada Imam Ja'far Shadiq. Kemudian orang itu berkata, wahai cucu Rasulullah, kenapa sih Al-Quran ini dikaji tetap baru, dikaji tetap baru, fresh terus, tidak pernah habis? Imam Ja'far menjawab, karena Allah turunkan Al-Quran bukan untuk zaman tertentu atau manusia tertentu, tapi Allah turunkan Al-Quran untuk sepanjang zaman dan setiap manusia yang hidup di zaman itu. Konsep hukum yang Allah tentukan di sini adalah konsep hukum yang Allah turunkan di abad ke-7 atau ke-6 sampai abad berapapun saja, tetap, karena yang memberi Al-Quran ini adalah Allah yang maha tahu apa nanti di abad 21, apa nanti di abad 30. Aneh kadang-kadang kalau orang Islam meyakini Allah maha mengetahui segala sesuatu,
Cuman kadang-kadang mengoreksi hukum Al-Quran. Yang ini diambil, yang ini tidak. Sesuai dia. Seakan-akan dia lebih mengetahui mengenai dirinya. Qul atu'allimuna Allah bidinikum. Begitu firman Allah dalam surat Hujurat. Katakanlah, apakah kalian akan mengajari Allah mengenai agama kalian? Giliran kita sakit, kita percaya penuh dengan dokter. Apa sarannya, apa anjurannya, apa resepnya. Giliran kita ini tiap hari sakit memerlukan obat dari Allah, Al-Quran, kita menawar. Yu'minuna bi ba'd wa yakfuruna bi ba'd. Percaya sebagian yang enak buat dia, ditolak sebagian yang dianggap tidak enak buat dia. Wa na'udzubillah. Al-Quran perlu direnungkan. Kita kembali kepada ayat afala yatadabbaruna al-Quran. Jangan sampai orang non muslim mengkaji Al-Quran, kita umat Islamnya begini saja. Lewat sehari, 2 hari, seminggu, sebulan, tidak terdengar suara Al-Quran dibaca di rumah kita. Alasannya kita sibuk, alasannya baiklah sedang mengoreksi buku, alasannya sedang membaca buku, alasannya sedang banyak kerjaan. Apakah kalamullah kita anggap nomor sekian? Ini alhamdulillah masih baru keluar dari bulan Ramadan kita. Mau kita bawa lagi, jangan sampai lepas. Jangan sampai berdebu Al-Quran di rumah kita. Karena ketika berdebu, para ulama sehingga menyebutkan, kalau 3 hari kamu nggak membaca Al-Quran, berarti kamu tergolong orang yang tidak akur sama Al-Quran. Mahjur, kamu jadikan Al-Quran tempat. Gak berarti. Wa na'udzubillah. Afala yatadabbaruna Al-Quran. Walau kana min indi ghairillah. Lawajadu fi ikhtilafan katsir. Ayat lain surat Muhammad ayat 24. Afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Tidakkah mereka merenungkan Al-Quran, ataukah memang hati mereka telah terkunci? Quful, jamaknya aqfal, terkunci. Gak mampu mengisi lagi sudah. Artinya seakan-akan ini ayat ini ada perintah, ada ancaman. Ketika kita gak merenungkan kandungan Al-Quran. Karena apa yang tidak ada dalam Al-Quran? Ayo kita kaji. Apakah ada kontradiksi antara satu ayat dengan yang lain? Ataukah kenapa Allah menggunakan lafaz ini, kalimat ini? Walaupun mengkaji Al-Quran itu tidaklah dengan hati yang bersih. Jangan kita membuka Al-Quran dengan pendapat kita yang ada dari dahulu. Sehingga kita memaksa Al-Quran untuk membenarkan pendapat kita. Bukan. Tetapi kita menyodorkan yang kita pahami dalam kehidupan ini terhadap Al-Quran. Apa yang diiyakan kita lakukan, yang tidak kita tinggalkan. Kadang-kadang ada orang memaksa pendapat dia tarik Al-Quran untuk membenarkan pendapat dia. Akhirnya Al-Quran makmum, bukan imam. Dia imamnya. Kenapa kita disuruh merenungkan Al-Quran? Ketika seseorang merenungkan kandungan Al-Quran, pasti dia akan menemukan keagungan yang terdapat dalam Al-Quran. Pasti dia akan menemukan bagaimana konsep Al-Quran begini indah. Orang kalau mengenal itu akan enak mengikutinya. Orang kalau nggak kenal, nggak bisa enak mengikuti, nggak pas begitu. Bukan cuma dalam segi bahasanya, dalam semua kandungannya. Walaupun memang bahasa yang dipilih oleh Allah dalam Al-Quran adalah seluruh bahasa yang pilihan Allah, yang tidak mampu manusia siapapun untuk mampu menandinginya. Dalam per huruf. Pernah saya sampaikan di tempat ini beberapa waktu yang lalu. Mungkin waktu kita bicarakan masalah kematian atau apa, saya lupa. Cuman saya sampaikan, ketika Allah membicarakan alam barzakh, ketika kita wafat, Allah mengatakan alhaakumut takatsur hatta zurtum al-maqabir.
kalian dilupakan oleh banyak-banyakan sampai kalian ziarah, visit ke kuburan. Kenapa Allah enggak mengatakan hatta sakantum, kalian bertempat tinggal di kuburan? Hatta makastum, sampai kalian bertempat tinggal di kuburan. Tapi gunanya kalimat zurtum, visit, ziarah, untuk menunjukkan bahwa tempat di barzah adalah tempat sementara. Layaknya orang kita berziarah. Berapa lama kita berziarah? Supaya kita jangan percaya kalau ada orang mengantarkan jenazah kemudian berkata beliau sedang beristirahat di tempat peristirahatan terakhir. Enggak ada, bukan akhir, ini berjalan. Zurtum. Karena itu ayat Quran menyebutkan nanti orang-orang dibangkitkan, mereka ketika dibangkitkan, kam labistum qalu labisna yauman aw ba'dha yaum. Berapa lama kamu itu? Baru beberapa saat, separuh hari atau satu hari. Zurtum. Artinya perlafat pun itu pilihan dari Allah. Ini Al-Quran. Tidak ada kontradiksi. Dan isinya saya akan bawa contoh sebentar lagi beberapa ayat yang perlu kita renungkan. Dan kita akan kembangkan, masing-masing kita akan mengembangkan. Talafat. Satu contoh begini, saya beri contoh begini. Biasanya orang itu setat untuk melakukan sesuatu tergantung tujuan yang ia ketahui. Tujuannya apa? Baru setat dia itu semangat tergantung dengan tujuannya. Orang berkata begini di bahasa Arabnya. Al-hadaf, ma'rifatul hadaf yakunul intilaq. Yani atau intilaq, orang bergerak ini setelah tahu tujuannya. Satu contoh begini sebelum saya teruskan masalah pilihan ayat Al-Quran. Ketika orang berkata, kalau nanti malam jam 3 Anda sampai di tempat ini, akan saya kasih uang 10 juta. Dia jam 1 sudah berangkat. Nggak ada sepeda motor, nggak ada kendaraan, dia jalan kaki karena ada 10 juta di sana. Orang berkata kalau kamu sampai jam 5 lebih 5 menit kamu saya kasih 20 juta. Dia nggak mau tidur, takut. Kalau tidur takut ketiduran dia. Karena sudah tahu tujuannya. Maka setat dia bergerak ini berdasarkan dengan tujuan. Ala qadril hadaf yakunul intilaq. Ala qadril hadaf yakunu al-intilaq. Setelah diketahui tujuannya, baru intilaq, bergeraknya itu sesuai. Kalau nanti kamu sampai di sana saya kasih 50.000 ya saya bisa tidur. Enggak terbawa kita. Al-Quran ketika ingin mengajak kita kepada sesuatu, setelah ditahu tujuannya, bergerak kita untuk melakukan sesuatu, mengejar tujuan itu, tergantung. Satu contoh, saya akan lewat saja. Ketika Al-Quran mengajak kita mencari rizki, tujuannya rizki. Sekarang kita diajak untuk start mencarinya. Bahasanya cuman famshu, berjalanlah. Walladzi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizki. Tujuannya rizki, mencari rizki, kata Allah, famshu, berjalanlah. Diajak, diseru untuk sholat. Bahasanya bukan famsu. Udah fas'au. Idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au, bukan famsu, fas'au. Dalam bahasa Arab ada fam, masya yamshi, berjalan, ada sa'a, berjalan dengan cepat. Itu namanya sa'a, ya sa'a. Ada kan sa'i baina safa wal marwa. Salat fas'au, lebih cepat. Milih bahasanya juga begitu. Rezeki famsu. Lis-salah fas'au. Kalau surga panggilannya untuk memperoleh ampunan Allah dan surga, bukan pakai famsu atau fas'au, tapi wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh. Sari, bergegas-gegaslah untuk menuju ampunan dan surga. Bukan famsu, bukan fas'au, tapi fasari'u, cepat. Oh subhanallah, kalau kita diajak pergi kepada Allah, Allah enggak menggunakan famsu ilallah, tidak, fas'au ilallah, tidak, sari'u ilallah, tidak, tapi giliran pergi kepada Allah, fafirru ilallah, inni lakum minhu nadhirun mubin. Firru, memilih bahasa. Ini tadabbur dalam Al-Quran.
Merenungkan kandungan Al-Quran. Per lafaz saja memiliki arti yang begitu. Masih rendah ya famshu saja. Agak tinggi ya fasahu. Lebih tinggi lagi ya sari'u. Kepada Allah jangan pakai tolak-tolak. Fafirru. Lari yang fafirru itu sudah enggak lihat apa. Lari kepada Allah. Fafirru ilallah. Kita renungkan Al-Quran dalam hati kita semacam ini. Ini belum kita merenungkan hukum. Belum lagi kita merenungkan apa ketentuan-ketentuan perintah dan larangannya. Tapi dalam bahasa. Dan tidak ada kontradiksi. Lau kan min indi ghairillah lawajadu fi ikhtilafan katsira. Kalau bukan dari Allah, pasti akan banyak perselisihan. Kadang-kadang kita melihat sepintas seperti perselisih, tapi tidak. Semua memiliki arti. Contoh, ayat kedua dalam Al-Quran, Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Al-Quran petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Hudan lil muttaqin. Tapi 185 dalam surat Al-Baqarah yang sama, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Bukan lil muttaqin, tapi hudan linnas, sebagai petunjuk untuk manusia. Apakah kontradiksi antara hudan lil muttaqin, hudan linnas? Sama sekali tidak. Karena kalau bukan dari Allah pasti kontradiksi. Selagi dari Allah, Al-Quran untuk seluruh umat manusia, sebagaimana nabinya untuk seluruh umat manusia. Tetapi yang akan mengambil manfaat sebenarnya kandungan Al-Quran hanyalah orang-orang yang bertakwa. Matahari untuk semua umat manusia, tapi bagi yang tidak membuka matanya, memejamkan matanya, dia tidak akan melihat sinar matahari. Walaupun juga memiliki arti bahwa Al-Quran begitu agung, tapi tidak pernah mampu kita kaji kalau kita enggak mempersiapkan diri kita dalam ketakwaan. Karena Al-Quran adalah kitab yang agung, maka harus kita terima juga dengan agung, dengan ketakwaan. Ayolah ikhwah, perlu kita merenungkan kandungan Al-Quran supaya nanti kita bisa tanya pada Al-Quran, kalau saya mau ini gimana Al-Quran? Kalau saya lakukan ini gimana? Kalau ini sudah tibyanan likulli syai', pasti akan menjawab segalanya. Semuanya dijawab oleh Allah. Bahkan dalam ilmu-ilmu sains yang baru ditemukan umat manusia di akhir-akhir ini, itu sudah dibaca, disebutkan oleh Al-Quran. Cuman sekali lagi, kita kan nggak mengkaji, orang lain yang mengkaji. Jadi seakan-akan Quran ini dakwah sendiri. Muslimin lagi melempem gini orang Jawa. Tidak mampu mempraktekkan Quran, cuman kita mampu mermusabaqahkan enak-enakan suara. Ada orang baca Quran cuman ribut dengan tajwidnya, memang itu harus, tapi nggak sibuk dengan kandungannya. Ada yang sibuk dengan kandungan saja, tapi nggak sibuk dengan mengamalkannya. Yang penting dia kaji untuk mendapatkan keagungan Quran, tapi hidupnya bertentangan sama Al-Quran. Yang diinginkan oleh Islam, bacanya yang benar dengan tajwidnya semuanya, tapi kandungannya kaji, dan terakhir amalkan isinya. Rasul pernah bersabda, rubbatalil Quran wal Quranu yal'anu. Berapa banyak orang membaca Al-Quran, tapi Al-Quran yang ia baca itu sedang melaknatnya. Wa na'udzubillah. Al-Imam Ali Zainal Abidin As-Sajjad dalam salah satu ungkapannya, beliau pernah menyebutkan, meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Rasul pernah bersabda, inna hadzal Qur'an ma'dubatullah fata'allamu min ma'dubatih mastata'tum. Al-Quran ini hidangan Allah, yang dihidangkan oleh Allah. Maka belajarlah, ambillah sesuatu dari hidangan Allah itu. Jangan lewat sehari, seminggu, sebulan kita enggak mengkaji Al-Quran. Kita harus tanyakan Al-Quran. Apa yang harus saya lakukan Al-Quran? Apa yang harus saya tinggal? Segalanya ada. Dan selalu pilihan kalimat menentukan dalam Al-Quran.
Sampai ada kaidah dalam ilmu tafsir bahwa asma'ullahil husna yang selalu Allah sering mengakhiri beberapa ayat Al-Quran dengan namanya. Ada kan terakhirnya ada Ghafurun Rahim, Azizun Hakim. Kalimat asma'ul husna ini akan menentukan arti ayat tersebut. Kandungannya begitu. Pernah saya sampaikan tempat ini dalam renungan mungkin tempat ini tempat lain. Al-Quran pernah membawa pada kita cerita para nabi penuh dalam Al-Quran. Quran bukan kitab cerita, tapi penuh dengan cerita. Tujuan ceritanya ialah untuk kita ambil pelajaran. Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab, ma kana haditsan yuftara. Cerita-cerita itu semuanya untuk diambil pelajaran bagi mereka orang-orang yang punya akal. Semuanya untuk pelajaran. Pernah kita ada renungan Al-Quran, tapi bukan tempat ini, majlis yang lain. Pernah mungkin ada CD-nya, satu CD renungan Al-Quran beberapa tahun lalu, berkaitan dengan cerita Nabi Allah Musa ketika lari dari istana Fir'aun, dan akhirnya ketemu dengan dua wanita, yang akhirnya salah satunya menjadi istri beliau, anaknya Nabi Allah Syuaib. Ada bermacam-macam pelajaran. Salah satu pelajaran yang ada di situ, salah satu wanita, dua wanita yang dibantu, ditolong oleh Nabi Musa, itu anak Nabi Syuaib. Nabi Musa lari dari istana Fir'aun, dikejar-kejar sampai 3 hari, kata Imam Ali, saat itu Musa hanya makan daun-daunan di hutan-hutan itu, sampai beliau ke Madian. Begitu sampai di Madian, beliau melihat orang sibuk mengambil air di sumur, mengambil untuk ternak-ternaknya. Dia menemukan 2 orang wanita menjauh dengan kambing-kambingnya. Nabi Musa yang sedang sibuk di tempat asing, gak ada yang kenal, 3 hari lebih dikejar-kejar lari, sibuk dengan dirinya, melihat fenomena ini gak diem, dibantu 2 orang itu. Sebagai pelajaran, apapun kesibukan kita, tetap mengulurkan tangan membantu yang lain. Diambilkan, pulang cepat. Si ayah dari 2 wanita ini melihat anaknya gak biasanya cepat pulang, kok lebih cepat pulangnya hari ini. Dia bertanya, kenapa kamu cepat pulang? Ada seorang yang bantu kita. Pelajaran, jangan cuman kita hobi menerima bantuan orang, hobilah membalas kebaikan orang. Kata Nabi Syuaib, cepat-cepat panggil orang itu, aku akan balas. Pelajaran, kita kan cuma kadang-kadang sering agar orang bantu kita, berbuat baik pada kita, tapi jarang kita berpikir untuk membalas kebaikan orang. Padahal Nabi ini melihat anaknya cepat pulang, panggil. Ketika dipanggil, dan setiap kalimatnya pilih arti, bisa dirujuk tempat itu. Ketika salah satu wanita ini berkata kepada ayahnya untuk mengenalkan orang yang bantu dia depan ayahnya, karena wanita itu ketika berangkat menuju kepada Musa, tamshi ala istihya, bahasa Al-Quran, dia jalan sambil malu. Kemudian diambil pelajaran bahwa sifat terindah bagi kaum wanita adalah sifat malu. Terindah, wanita nggak memiliki sifat malu, habis dia. Setiap laki pun harus memiliki sifat, tetapi untuk wanita lebih. Karena itu faja'atu ihdahuma tamshi ala istihya, dengan penuh rasa malu. Qalat inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Ayahku manggil kamu untuk membalas kebaikanmu. Pelajaran. Yang aneh kemudian orang itu berkata begini, wanita itu, ya abati istajirhu, inna khaira man istajarta al-qawiyyu al-amin. Ayahku, jadikan dia buruh. Sebaik-baik kamu memilih buruh ialah yang al-qawi, kuat, dan al-amin, amanat. Punya pegawai amanat, tapi sakit-sakitan, lemah, nggak bisa kerja sama kita. Kuat tenaganya, genah, tapi nggak amanat, merusak kerjaan kita. Inna khaira man istajarta al-qawiyyu al-amin. Ini kalau bab disuruh kerja, tapi wanita ini juga memberi isyarah bahwa ini layak untuk menjadi menantumu. Ternyata istri itu pun dalam Al-Quran, suami itu mempunyai kewajiban untuk memberikan pengamanan
Sehingga wanita tidak ada yang ganggu ketika masih ada Al-Qawi dan memerlukan Al-Amin yang benar-benar dia amin dengan keluarganya. Tetapi kalau kita berbicara mencari buruh atau orang bekerja yang kasar, Al-Quran mengajarkan kita jangan lupa dua sifat. Al-Qawi, Al-Amin. Tapi kalau buruh atau pegawai yang di kantor, bukan urusan ngangkat-ngangkat atau buruh, apakah juga al-sama, al-qawi, al-amin, kuat? Baca ayat lain nanti. Supaya kita berinteraksi dengan Al-Quran. Kalau mencari buruh begini, al-qawi, al-amin. Tapi kalau orang yang di kantor, kerja, membidangi satu masalah yang serius, bagaimana? Lihatlah pada Nabiullah Yusuf ketika berkata kepada raja di Mesir, ij'alni ala khazainil ard. Inni hafizun alim. Bukan qawiyyu amin, tapi hafid, mampu menjaga, mendesain, memanage, dan alim, memiliki keahlian dalam bab itu. Ada bagiannya tadabbur dalam Al-Quran. Apapun yang kita cari ada. Kapan harus pakai al-qawiyyul amin, kapan harus ada hafizun alim. Apalagi kalau Yusuf kan menawarkan dirinya menteri ekonomi. Kalau tidak bisa menjaga, terus tidak mempunyai keahlian, ya hancur. Musadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, idza wussidal amru ila ghairi ahlihi fantadhirus sa'ah. Kalau kamu serahkan urusan bukan kepada yang ahlinya, tunggu saat kehancurannya. Maka perlu hafizun alim. Dalam segala hal. Ini cerita para nabi kan banyak dalam Al-Quran. Saya akan ingin bawa refleksi sedikit ke sana ke sini, bagaimana kita mengambil pelajaran. Dan mudah-mudahan kita setiap hari mampu mengambil pelajaran itu. Insya Allah sebentar lagi ini kita akan melakukan, setiap hari ada renungan Al-Quran yang akan dibagikan. Entah via SMS, segala macam, supaya mulai hidup Al-Quran di tengah-tengah kita. Kita pernah baca dalam surat An-Nahl cerita Nabi Allah Sulaiman, raja di Maharaja. Sulaiman kan minta kerajaan yang tidak akan dimiliki oleh siapapun setelah beliau. Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Itu doa Sulaiman. Ya Allah, berikan kepadaku kerajaan yang enggak layak dimiliki siapapun setelah aku. Di Maharaja beliau. Bala tentaranya semua di bawah dia. Jin, manusia, semua setan semua di bawah dia. Raja. Pemimpin yang paling top. Nabi. Lakinnahu nabi. Putra seorang nabi. Al-Quran pernah menceritakan pelajaran. Pernah dia keluar dengan semua bala tentaranya. Manusia, jin, hayawan, semua keluar. Parade. Dengan semua kemegahannya. Raja, pemimpin. Ini kan Allah ingin membuat contoh bagaimana seorang pemimpin. Pemimpin siapapun sekarang di dunia ini gak setinggi ini kedudukan pemimpinannya. Manusia, jin, binatang semua di bawah. Allah ingin beri contoh bagaimana layaknya seorang pemimpin di hadapan yang dipimpin. Tiba-tiba surat An-Nahl Allah pernah ceritakan, saya ingin lewat ayatnya saja. Saya ingin lewat 20 sampai 22. Wa tafaqqadat tayr faqala ma li la ara al-hudud am kana min al-ghaibin la u'adzibannahu 'adzaban shadida aw la adbahannahu aw la ya'tiyanni bi sultanin mubin. Sulaiman, raja di Maharaja, di hadapannya semua bala tentaranya, manusia, jin, semua tiba-tiba mencari burung hudhud yang kecil. Hudhud kecil. Wa tafaqqadat tayr. Ma li la ara al-hudhud. Kenapa hudhud enggak ada? Wahai raja yang Maharaja, masih sempatnya mencari rakyatmu yang paling kecil. Pemimpin di atas semuanya, tapi sekecil apapun rakyatnya tetap dalam awasannya. Wa tafaqqadat tayr. Qala ma li la ara al-hudhud. Sebagai seorang pemimpin,
bijaksana tapi tegas. Kenapa dia keluar tidak ikut tanpa seizinku? La u'adzibannahu 'adzaban syadida, akan kusiksa. Au la azbahannahu, atau kusembelih. Pemimpin ada yang keluar tanpa seizinnya. Tetapi seorang pemimpin bijaksana, aku siksa atau aku bunuh. Sebagai pelajaran bagi yang lain, jangan keluar tanpa seizinnya. Tapi beliau masih memberikan ruangan, aula ya'tiyanni bisultanin mubin, atau datang bawa alasan yang mampu diterima. Ada pemimpin kita pun kadang-kadang seorang ayah, guru. Kalau kita sudah marah, kita nggak beri kesempatan yang kita marah ini untuk memberikan sultan. Mungkin saya tak datang karena sesuatu. Lau azimannahu 'adzaban syadida, aula azbahannahu, tapi masih aula ya'tiyanni bisultanin mubin, atau kalau dia punya alasan maka saya bisa terima alasannya. Pemimpin masih mencari rakyatnya walaupun sekecil Hudhud supaya enggak keluar. Wa subhanallah, rakyatnya yang paling kecil Hudhud ini juga mampu menyampaikan kata-kata yang jelas walaupun di hadapan sang raja. Hudhud kecil, tapi kemudian Hudhud yang kecil yang juga mendapat perhatian dari pemimpinnya, di hadapan pemimpinnya yang mendapat ancaman akan kusiksa atau akan kubunuh, kusembelih atau membawa alasan. Yang kecil ini pun tidak kemudian nggak mendapatkan haknya untuk berbicara. Di hadapannya dia berkata, ahattu bima lam tuhid bih, waji'tuka min saba'in binaba'in yaqin. Seorang raja, aku telah sampai di tempat yang engkau belum sampai, dan aku datang dari Sabah membawa berita. Raja di Maharaja mendengarkan ungkapan rakyat kecil semacam ini. Iya, Al-Quran ingin menceritakan. Didengar oleh Sulaiman. Yang sana memikirkan rakyatnya, yang rakyatnya tidak ada kewibawaan sang pemimpin sehingga nggak mampu menyampaikan keisi hatinya. Sampaikan dengan jelas, ahattu bima lam tuhid bih, waji'tuka min saba'in binaba'in yaqin. Aku sampai ke sana, aku datang sampai di tempat yang kau belum pernah sampai, wahai raja yang di Maharaja, dan aku datang membawa berita yang pasti, binaba'in yaqin. Apa beritanya? Nanti Anda minta antum teruskan ayat ini. Sampai sini 22, tapi terus sama ayatnya singkatnya begini. Aku melihat di satu tempat masyarakat dipimpin oleh seorang wanita yang menyembah selain Allah, menyembah matahari. Tidakkah mereka, kata Hudhud, menyembah zat yang melepaskan sesuatu benih di bawah tanah? Khabah. Jadi burung Hudhud itu kalau mau makan, dia bisa nampak dasar di bawah tanah ini ada makanan. Dia gali dulu tanahnya. Kata Hudhud, kenapa wanita dan mereka itu tidak menyembah zat yang mengeluarkan dan meletakkan makanan di bawah tanah ini? Tapi ceritanya panjang. Sulaiman percaya, ditolak, makhluk kecil, diterima semuanya. Enggak ditolak, enggak diterima. Dan ini pelajaran Al-Quran. Kalau mendapat berita, jangan keburu percaya. Cek kebenaran berita. Kata Sulaiman, sebenar. Aku akan kirim surat dulu ke sana, ke raja itu. Benar enggak beritamu? Pelajarannya, jangan mendapat berita langsung dijual. Tapi setiap berita, dan pernah kita kaji bab ini, setiap mendapat berita, saring. Cek kebenarannya. Aku akan kirim dulu surat. Aku akan lihat balasannya, betul nggak beritamu? Subhanallah, dalam cerita surat Naml itu, surat nyampe. Hudhud membawa surat. Surat nyampe pada Ratu Balqis. Balqis percaya atau nggak percaya? Subhanallah, Al-Quran masih menceritakan Balqis pun mengecek berita dari surat itu. Coba aku kirim hadiah, betul-betul raja atau nabi? Kalau Nabi enggak nerima hadiah, inni mursilatun ilaihim bihadiyah fanadhiratun bima yarji'ul mursalin. Kirim hadiah. Hadiah sampai sama Sulaiman. Bisakah disogok pemimpin ini? Kata Sulaiman,
kembalikan hadiah. Antum bihadiyatikum tafrahun. Antum yang sibuk dengan hadiah, nama ahtaj. Al-muhim ceritanya sampai selesai. Semua cerita per kalimat punya arti. Hatta ketika Al-Quran menyebutkan per kalimat saja. Apalagi kalau urusan pemerintahan yang zalim. Saya punya CD kira-kira 6-7 tahun yang lalu, Fir'aun dalam Al-Quran. Ada 16 sifat Fir'aun dalam Al-Quran yang seluruh Fir'aun sampai akhir zaman memiliki sifat semua itu. Persis Allah ceritakan. Siapapun pemerintahan yang zalim memiliki sifat Fir'aun itu. Begitu Allah abadikan cerita Fir'aun selengkapnya. Jadi kadang-kadang Fir'aun pakai nama atas nama agama. Fir'aun itu pernah berkata, bangsa Egypt, aku takut nanti Musa mengganti agama kalian dan berbuat durjana di muka bumi Allah. Berapa banyak kita mendengarkan orang-orang di dunia sekarang ini. Dia yang merusak, tapi dia yang nanti sok suci mengatakan, kami melakukan ini demi untuk memberikan kebaikan. Persis ungkapan-ungkapan Fir'aun dalam cerita-cerita yang waqala fir'aunu daruni aqtul Musa wal yad'u rabbah inni akhafu an yubaddila dinakum aw an yudhhira fil ardil fasad. Biar aku bunuh Musa ini. Aku takut nanti Musa merubah agama kalian. Fir'aun punya agama. Agamanya dia Tuhan yang paling besar. Ana rabbukumul a'la. Tapi sering dan sampai hari ini atas nama agama orang membasmi orang-orang yang memiliki agama. Persis perilaku Fir'aun. Atau nanti buat isu. Kalau ada sesuatu kejadian pemerintahan, ini Al-Quran. Kalau nanti ada sesuatu yang akan merugikan dia, menggoncangkan dia akan menciptakan satu isu yang besar supaya semua mengalih ke sini, lupa dengan itu. Lihatlah Al-Quran menceritakan, ya Haman ibnuli, wa qala Fir'aun, ya Haman ibnuli sarhan la'alli ablughul asbab as-samawat. Ketika Fir'aun berkata, Haman, buatkan benteng yang pencakar langit yang tinggi. Aku ingin tahu di mana Tuhan Musa. Fir'aun abad di Mesir itu sudah maju di zaman itu, bukan orang bodoh. Tapi Fir'aun ingin melakukan ini untuk mengalihkan opini masyarakat supaya enggak ke Musa, tapi pergi urusan membangun pencakar langit, mengajak pemburu-buru digaji semuanya supaya melupakan Musa. Artinya kita perlu mengambil pelajaran dalam Al-Quran. Perbahasa, percerita, semua itu memiliki arti. Dan kadang kita melihat surat Al-Ankabut. Dalam Al-Quran ini ada surat namanya Al-Ankabut, laba-laba. Itu surat itu mulai awal membicarakan masalah fitnah. Hasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Fitnah. Macam-macam fitnah. Apa ada kaitan fitnah dengan laba-laba? Terus nanti di ayat 41-nya menyebutkan orang-orang yang minta perlindungan pada selain Allah. Mereka adalah seperti sedang berlindung dengan sesuatu yang lemah, seperti berlindung dengan rumah laba-laba. Wa inna auhanal buyuti labaitul ankabut. Rumah yang paling lemah adalah rumahnya laba-laba. Kalau kita lihat fitnah ini, masuk simpang siurnya fitnah, persis rumah laba-laba itu. Ini kemasukan dari sini rapi gitu. Ada yang menyeting memang. Tapi yang aneh, Allah menyebutkan inna auhanal buyuti labaitul ankabut. Allah akhiri begini, lau kanu ya'lamun. Kalau mereka tahu. Padahal hitung-hitungan semua orang tahu rumahnya laba-laba. Rumahnya lemah. Tapi kalau kita mungkin kaji, antum lebih mengetahui mungkin. Kalau kita kaji bahan yang digunakan untuk bangun rumahnya laba-laba itu lebih kuat sekian kali lipat dari baja. Itu baju-baju anti peluru itu dibuat dari rumah laba-laba itu. Bahan rumah laba-laba dibuat dari itu. Karena lebih dahsyat dari baja. Lebih kuat dari semuanya. Yang dikeluarkan dari mulutnya, itu dia buat rumah itu. Rumahnya lemah. Tapi bahannya itu adalah, Allah ingin menggambarkan apapun kekuatan yang kalian andalkan, tetap di hadapan Allah lemah. Wa inna ahwanal buyuti labaitul ankabut. Tetapi
Tetapi yang aneh itu Allah akhiri lau kanu ya'lamun. Kalau mereka tahu. Karena kalau melihat rumah laba-laba ini jelas semua orang tahu. Tetapi ilmu baru menyebutkan bahwa laba-laba ini binatang yang aneh. Kelemahannya di mana ya Rabb? Laba-laba itu begitu sang betinanya ya, ibu melahirkan anaknya atau menetaskan anaknya, itu bapaknya itu diambil, dibunuh dari tempat itu. Nanti begitu anaknya ini besar, mereka langsung membunuh ibunya dibunuh, dikeluarkan. Wallahu a'lam. Tetapi rahasia Al-Quran Allah yang menyebutkan, kalian cuma melihat lemahnya rumah laba-laba dari zahir, tetapi rumah laba-laba di batin begini, artinya kelemahan kita, kelemahan apapun itu adalah kelemahan dari dalam, selalu lebih berbahaya daripada kelemahan di luar. Apapun kita ini organisasi kayak pemerintahan, kalau di dalam kita lemah, kacau, ini lebih berbahaya. Kekuatan apapun yang kita miliki tetap wa inna auhanal buyuti labaitul ankabut. Karena itu kemudian ayat-ayat cerita Badar, cerita Uhud, cerita Khandaq, cerita peperangan-peperangan Rasulullah, Allah abadikan semua dalam Al-Quran sebagai pegangan untuk kita ambil pelajaran. Bahwa ini bukan buku kitab cerita, tapi ceritanya adalah semuanya pelajaran. Kalau seperti tadi kita membaca Baitul Ankabut, ternyata kelemahan di dalam lebih berbahaya. Apapun senjata yang kita miliki, tapi kalau kita tawur dari dalam, tidak memiliki kekuatan apapun kita. Karena itu sampai hari ini, syaitan-syaitan di dunia, dari manusia-manusia biadab dan jahat yang merusak dunia ini, selalu kalau ingin merusak umat Islam, merusak dari dalam. Kita dihabiskan dari dalam, fitnah semua dikirim ke kita, sehingga kita mungkin mayoritas tapi nggak punya kekuatan, atau kita mungkin punya kekuatan senjata tapi kita nggak mampu melakukan sesuatu karena di dalam sudah dirampuhkan lebih dahulu. Wa naudzubillah wa inna ahwanal buyuti labaitul ankabut. Dan masih banyak contoh-contoh dalam Al-Quran ketika Allah memilih lafaz, memilih kalimatnya, atau ketika Allah menyampaikan sesuatu, ada pasti yang tersirat dalam cerita atau dalam kalimat ini menunjukkan, oh nanti akan terjadi semacam ini. Sampai ketika Allah membicarakan kendaraan zaman dulu. Mungkin kalau orang bertanya, kendaraan saya di Quran ada enggak? Karena Allah menyebutkan wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zina wa yakhluqu ma la ya'lamun. Ada kuda, ada bighal, ada kalda, semua ini untuk bisa kalian buatkan transport, kendaraan. Kalian bisa gunakan untuk kendaraan yang kita lakukan. Litarkabuha wa zina, atau hiasan. Terus apakah di abad selain abad turunnya Al-Quran cuman kendaraannya unta, keldai, bighal, hamir, kuda? Allah akhiri wa yakhluqu ma la ya'lamun, dan Allah akan menciptakan sesuatu yang kalian tidak tahu. Dan setiap saat keluar kendaraan demi kendaraan masuk dalam wa yakhluqu ma la ya'lamun, supaya orang enggak menganggap Quran cuma membicarakan kendaraan, cuman himar, baghal, hamir, atau al-khail, kuda, tapi wa yakhluqu ma la ya'lamun. Kalau Allah bicara dulu masalah transport, yang sekarang kan orang dulu enggak memahami, lari dari Rasulullah, tapi Allah mengatakan wa yakhluqu ma la ya'lamun, masuk semua kendaraan yang hari ini ada dan yang akan datang, semuanya wa yakhluqu ma la ya'lamun. Ayyuhal ikhwah, itu sebagian kecil sekali renungan terhadap beberapa ayat. Dan kita berharap insya Allah kita akan selalu membuat renungan dalam Al-Quran, dalam setiap kajian kita. Apapun tema yang akan kita pilih, tetap harus ada renungan yang kita bersama-sama ingin merenungkan. Cuman, kita tidak akan habis dalam mengkaji keindahan Al-Quran, keagungan Al-Quran, dalam renungan, dalam kajian. Tapi kita ingin wujudkan Al-Quran dalam kehidupan kita, sehingga kita juga mengkaji ilmunya,
tapi juga mengamalkan dan mewujudkan dalam konsep kehidupan kita supaya kita benar-benar menjadi insan Qur'ani, bukan cuma pandai bicara, membaca, bukan pandai menafsirkan, pandai mengambilkan arti-arti yang indah, tetapi sekaligus ingin mempraktekkan isi Al-Quran, dan itu yang diminta oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau mewasiatkan agar ummah ini berpegang teguh dengan Al-Quran dan keluarga sucinya. Wassallallahu ala khairi khalqi Muhammad wa alihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.